Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment ya. Oke, baik teman-teman. Hari ini kondisi ISG-nya oke ya. ISG-nya lanjut naik nih. Ini adalah dalam daily-nya. ISG-nya ternyata mendekati resistannya ya, teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan membahas lagi ya, seperti biasa ya. Ini catatan saham-saham yang besok saya perhatikan, yaitu saham-saham yang uptrend yang masih retracement, dan juga saham-saham yang mau breakout dan beberapa saham yang rebound dari dasar. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman yang baru bahwa saya Surya Misteri tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, seperti biasa, setiap malam saya selalu membuat catatan ya. Besok saya lihat apa-apa saja saham yang besok akan saya perhatikan. Mostly ini adalah saham-saham yang uptrend, yang retracement, yang masih terbaca support resistnya masih cukup oke, tidak breakout, tidak breakdown supportnya ya. Terus beberapa saham mau breakout ya, tapi kadang memberi breakout palsu, jadi terpaksa kadang saya keluar. Dan beberapa saham yang mulai rebound dari dasar, seperti itu. Baik, kondisi dari ISG teman-teman. Kondisi dari ISG hari ini, kita lihat bahwa resistannya dites di 6960 ya. 6960 itu adalah merupakan 50 retracement dan juga resistan yang cukup sering dilewatin, dites 1 ya, 2, 3. Jadi ISG-nya memang berada di pucuk. Kita harap-harap cemas nih ISG-nya mau lanjut atau enggak. Nah, kemudian kalau dalam weekly kita bisa ngelihat bahwa rentang gerak dari ISG kemarin sampai 6560 itu adalah merupakan support di 50 retracement ya. Dari tren naik ini 50 retracement-nya menjadi support ya. Dan ini dalam weekly, dan dalam daily dalam tren turun ini ya, weekly ya, daily ya, maka dalam tren turun itu 50%-nya menjadi resistan. Jadi di sini pemahaman tentang Fibonacci penting sekali, dan kita bisa melihat bahwa Fibonacci sangat presisi dalam menentukan resistan dari IHSG ya. Terus sekaligus juga presisi dalam menentukan support dari IHSG. Kita bisa ngelihat 50 retracement bisa menjadi support dan 50 retracement juga bisa menjadi resistan. Bagi yang belum mempelajari Fibonacci, silahkan tengok di playlist saya terkait Fibonacci ya. Atau bagi teman-teman yang memang belum memahami, mungkin gimana kalau kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol melalui Zoom gitu. Karena ini sebenarnya bahasan yang cukup harus banyak dibaca, tetapi mungkin teman-teman nggak bisa secara simpel begitu. Sebenarnya saya pengen dan sudah banyak yang meminta, Pak, kapan-kapan diajarin Fibonacci seperti itu. Mungkin dengan membaca cukup lama, tapi kalau misalkan kita ngobrol langsung bisa lebih cepat. Tentunya saya harus menyiapkan materinya ya teman-teman. Atau teman-teman lihat dulu aja materi saya terkait Fibonacci, karena ini penting sekali dan saya hanya menggunakan Fibonacci dalam trading teman-teman ya. Selain dibantu dengan MA200 support dan resistan. Baik, kita lihat dulu terkait bursa regional ya. Jadi saya akan cek dulu world market. Bursa regional seperti ini, kita refresh dulu. Bursa regional ini untuk Eropanya merah ya teman-teman, ini tanggal 26 ya. Sianya merah juga tipis. Untuk Amerikanya tadi malam adalah hijau. Kita akan cek dulu untuk chartnya ya. Chartnya dari ini, dari bursa luar ya. Nah, Dow Jones masih dalam tren kenaikannya tapi pelan-pelan nih, lanjut. Nasdaq-nya juga sama, masih dalam retracement-nya dia, trennya masih naik, retracement-nya masih terjaga ya. Kemudian S&P 500 masih lanjut naik juga. Terus kemudian ini adalah Asia walaupun dia mencoba naik tapi kehalang 50 retracement ya, resistannya. Untuk Nikkei juga sama retracement. Dari tren naik ini terkoreksi dan sekarang dia mencoba untuk naik lagi ya. Sekilas saja karena kita hanya melihat mood market itu seperti apa. Eropa kalau kita lihat tadi ya, kalau kita lihat tadi
Eropanya di sini pada merah, tapi ternyata memang benar di sini juga pada merah. Nah, teman-teman, ini ada satu yang akan saya sampaikan juga ke teman-teman bahwa saat ini ada satu indeks yang selalu saya perhatikan untuk terkait komoditas, makanya di beberapa video saya ini kaitannya saya membahas tentang komoditas. Jadi jangan ketinggalan karena indeks terkait komoditas ini sudah naik teman-teman ya. Indeks terkait komoditas ini sudah naik. Indeksnya yang mana Pak? Oke, kita akan lihat. Ini adalah TRJ Effect ya, Thomson Reuters Core Commodity. Ini adalah kumpulan dari komoditas ya. Ini kan oilnya juga naik ya. Coalnya itu sebenarnya naik sedikit teman-teman. Nah, ya natural gasnya sedikit aja naik turun begitu. Emasnya naik ya. Terus CPO-nya naik. Tinnya juga masih naik, ini kan hitungannya masih naik. Terus nikelnya rebound dari dasar. Nah, komponen-komponen komoditas tadi di mix jadi satu dalam satu rumus menjadi Thomson Reuters Core Commodity. Nah, ini bisa mempercepat kita dalam menganalisa harga komoditas tuh mau seperti apa. Nah, ternyata komoditas ini kalau kita lihat teman-teman, di tahun lalu 2022 itu sekitar Juni kan komoditasnya naik. Memang tahun lalu komoditas ngebul sekali terus terkoreksi. Nah, kemarin sempat di April itu nggak mendekati EMA 200-nya tapi balik arah. Nah, ini sekarang dia sudah berhasil lewatin resistannya. Nah, apakah ini saatnya kita untuk memantau sektor terkait komoditasnya? Komoditasnya apa? Karena ini adalah merupakan campuran dari ini merupakan campuran dari crude oil, coal, natural gas seperti itu ya. Kita ngelihatnya memang sekilas saja. Ini adalah merupakan campuran ya. Core Commodity Index ini adalah yang naik ini teman-teman. Ini adalah merupakan campuran dari crude oil, coal, natural gas, gold, palm, tin seperti itu. Jadi memudahkan kita untuk memantau bahwa saat ini kita harus memantau si core commodity ini atau komoditas maksud saya karena secara chart pergerakannya mulai naik ya. Ini menjadi clue bagi kita untuk memberi perhatian kepada sektor terkait komoditas. Apalagi kalau teman-teman baca ini jelang akhir tahun biasanya musim dingin di luar kebutuhan akan komoditas bisa meningkat. Ini belum tentu pasti tetapi bisa jadi seperti itu dan cukup sering ya teman-teman. Harga komoditas sudah saya bahas tadi. Oke, baik teman-teman. Sekarang udah kita bahas tadi indeks, kemudian harga komoditas dan indeks komoditas. Sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas saham-saham yang uptrend, retrace maupun yang mau breakout. Ingat sekali lagi, ini adalah catatan saya, bukan apa ya istilahnya. Ini adalah catatan saya setiap malam di mana saya buat catatan dan besok akan saya tuangkan di kertas, saya akan lingkarin. Jadi besok saya udah siap mana-mana aja yang akan saya beli. Nah, teman-teman, memang tidak semuanya saya beli, tapi setidaknya apa yang saya bahas memang nggak banyak dan tidak banyak berubah. Itu memang untuk saya sendiri, tetapi saya share juga ke teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa memberikan atau mendapat keuntungan dari apa yang sudah saya lakukan, teman-teman ya. Baik, untuk sahamnya tidak banyak berubah. Paling kalau ada beberapa saham yang di luar kebiasaannya apa Pak? Kebiasaannya misalkan masih konsolidasi. Lah kok tiba-tiba breakout, berarti dia terjadi pergerakan di luar kebiasaan. Itu akan masuk catatan saya. Ya teman-teman. Oke, dari beberapa saham yang kemarin saya bahas ya, Medco aman masih gerak, MAPA masih gerak, Auto DRMA, SMSI masih gerak, ACES, retracement ya teman-teman. Nanti kan saya bahas, MDKI, Inco, ketemu resistan juga, INTP, SMGR balik arah, nanti akan saya bahas ya. Retracement kemarin BRMS, DRMA, Elsa, MAPA ini semua udah balik lagi, Indosat juga udah naik. Kemudian apa lagi ya? Ya udah itu. Nah, sekarang saatnya kita akan membahas satu-satu. Oke, baik teman-teman, yang pertama adalah masih terkait batu bara. Ya, ini tadi kan saya sampaikan bahwa terkait batu bara ya, indeksnya adalah naik. Jadi kita harus perhatikan sektor batu bara walaupun indeks ini sifatnya adalah campuran dan ada weighting di masing-masing komoditas, tapi bisa menjadi gambaran ke kita bahwa sektor komoditas sedang bergerak. Nah,
Yang pertama adalah terkait batu bara ya teman-teman. Oke, sahamnya adalah masih sama United Tractor ya, United Tractor daily. Nah, ini kemarin saya bahas juga ya, teman-teman. United Tractor on track ya. Ini saham ciri-ciri dia mau breakout sebenarnya udah kelihatan sih. Ya. Ini adalah konsolidasi dia ya. Terus selama konsolidasi itu dia ngebentuk higher low ya, baru akhirnya breakout. Breakout sehari testing resistan baru breakout lagi. Resistan tepat di 50 retracement teman-teman. 29 sekitar 2700 sekaligus MA 200. Menarik sekali ya. Secara pergerakan di weekly-nya mungkin saya bisa update ya. Weekly-nya ini adalah chart lama jadi saya geser. Nah, ini kan dia bergerak turun ya, bergerak turun. Ini akan saya ambil. Kalau kita menggunakan trend base teman-teman, trend base Fibonacci yaitu Fibonacci yang harus mana kita tarik tren yang ter breakout. Nah, ini sebenarnya cukup ya. Jadi Fibonacci trend base kita menggunakan area ini. Nah, area ini pasti sudah terjadi breakout. Breakoutnya yang garis merah ini ya, breakout. Baru kemudian kita tarik Fibonya. Begini. Kita tarik Fibonacci-nya ya. Ini dari bawah ya. Ini tarikannya beda untuk OLT. Intinya, ini saham bergerak turun ya. Karena bergerak turun, trennya turun, maka tren yang kita analisa turun kan. Turun ini adalah swing high-nya ya. Ini swing low-nya. Maka karena trennya turun, maka retracement-nya adalah ke atas. Nah, ini resistannya 23 dilewatin, 38 dilewatin. Target sementara masih ke 29 sekitar 27. Confirm nggak? Confirm karena menggunakan trend base Fibo. Nah, besok kalau sekarang kita menggunakan hanya ini saja, kalau misalkan besok dia bisa ngelewatin 2700-an, maka kita ganti menggunakan trend base yang ini ya. Tapi kita akan tandain dulu bahwa ini targetnya dia untuk si United Tractor itu kita hapus, baru kita akan update untuk ininya. Ya, ini. Jadi kalau besok misalkan 2800 bisa dilewatin, maka target berikutnya dia ada di 28.350 ya untuk United Tractor ya. Oke, United Tractor kita lihat oke, asingnya cukup solid hari ini ya. Kemudian hari ini 3 hari ini terjadi volume yang cukup tebal teman-teman ya, United Tractor. Kemudian Adaro teman-teman. Adaro 3 hari terjadi kenaikan volume, ini menarik ya. Asingnya sayangnya masih net sell. Saya kemarin masuk Adaro tapi saya keluar ya, karena memang banyak sekali pilihan saat ini. Banyak sekali pilihan, terjadi kenaikan volume. Memang kemarin pada saat masih di bawah saya masuk ya. Adaro daily, cuman ini karena banyak pilihan hari ini ada Harum juga, saya switching ke Harum ya. Ini tujuannya masih sama ke 2590 untuk Adaro ya. Nah, bagi teman-teman yang pengen membaca trennya kuat nggak saham-saham itu bisa langsung menggunakan ADX teman-teman. Ini ADX untuk melihat trennya, dimana ini Adaro. Memang trennya belum begitu kuat ya Adaro. Kenapa? Merahnya belum nongol. Arahnya udah bener tapi merahnya belum nongol. Nah, kalau yang lain, contohnya tadi apa ya? ITMG misal. ITMG cukup powerful ini karena birunya tebel, merahnya bener, dan hijaunya tebel, merahnya juga bener. Merahnya nongol, birunya nongol, hijaunya nongol itu artinya arahnya ke atas, dan ketinggian di merahnya itu sampai 52. Berarti kenceng teman-teman ini. PTBA masih belum kenceng ini. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk asingnya. Adaro tadi udah kita lihat ya. Indo Tambang Raya asingnya juga masih net sell. Nah, ini yang membuat saya agak-agak berpikir terkait ini ya, batu bara ya. PTBA coba. PTBA asingnya udah lebih dominan net buy ya, teman-teman. Asingnya lebih dominan net buy. Kemudian Indika volume up 3 hari ini bagus ya. Lanjut terus begitu maksud saya. Indika secara tren kuat nih, Indika teman-teman. Secara tren kuat. Dari mana Pak? Nah, sekaligus nih saya bahas lagi nih. Kita ngelihat arah tren dia bener atau enggak itu dari warna birunya teman-teman. Kalau birunya ini nongol, ini artinya arahnya ke atas. Hijaunya birunya keluar,
itu artinya dia arahnya ke atas ya, birunya keluar, kalau hijaunya keluar nih berarti arahnya ke atas ya. Biru ini adalah plus DI, hijau adalah minus DI. Nah, kekuatan trennya dibaca dari yang merah. Ini kekuatan trennya masih belum begitu, tapi arahnya udah cukup benar ya. Ini untuk Indika, beda lagi sama dengan Adaro tadi. Adaro masih sangat kecil ya. Ini kadang saya pakai untuk melihat konfirmasinya. Nah, sekarang United Tractor misalkan. United Tractor powerful ya teman-teman. United Tractor ini powerful. Nah, ini adalah indikator ADX untuk melihat kekuatan tren. Saya udah bikin videonya, silahkan lihat di deskripsi. Bisa pula kita menggunakan momentum, bisa juga. Ini adalah momentum MACD, kita juga bisa melihat ya. Ini sebenarnya cukup oke ya, PTBA momentumnya di atas 100 tapi tidak begitu gemuk. Di atas 100 itu artinya niat tapi tidak begitu kenceng, tidak begitu tebel gitu ya. Jadi kalau ini pas turun, ininya turunnya banyak dan MACD ini histogramnya turunnya banyak. Ini artinya memang turunnya niat. Ini naiknya udah bener tapi tenaganya aja yang belum keluar, Indo Tambang Raya ya. Kemudian Adaro. Nah, ini dari sini kita bisa ngelihat bahwa Adaro ini nggak ada powernya. Momentumnya masih belum begitu kenceng ya, teman-teman. Indika belum ya, belum begitu kenceng. PTBA belum ya, memang masih agak-agak lemah. Jadi kadang kita menggunakan kita kadang menggunakan Fibonacci untuk melihat reboundnya dia bisa, resistan dia nggak apa-apa, tapi baru dikonfirmasi dengan menggunakan indikator. Kenapa? Karena indikator itu sifatnya adalah lagging ya, bergerak setelah harga. Kalau kita bergerak menggunakan atau action menggunakan indikator itu akan telat ya. Makanya itu kita masuknya adalah menggunakan ini ya, kita maksudnya menggunakan Fibonacci support resistance. Itu jauh lebih cepat teman-teman. Bahkan saya tidak menggunakan moving average ya. Baik, kemudian adalah Medco ya. Medco ini saya bahas, kenapa saya bahas? Di bahasan kemarin juga sudah saya sampaikan, alasannya adalah karena IPO-nya aman ya teman-teman. Karena IPO-nya aman, jadi saya sampaikan kemarin bahwa kita trading itu melihat ada nggak momentum begitu ya, momentum pergerakan dari saham tersebut. Momentumnya apa? Oh, momentumnya misalkan kebijakan pemerintah, pajak atau apa, atau momentumnya misalkan harga minyak yang tiba-tiba naik seperti itu. Kemudian misalkan geopolitik yang mempengaruhi harga minyak, atau misalkan nih IPO-nya unit usaha misalkan begitu. Nah, dari situ biasanya saya akan memantau ini saham teman-teman ya, ini saham dan ternyata juga bergerak, saya bahkan trading keduanya. Nah, ini saya akan tarik Fibo. Nah, ini yang harus menjadi kewaspadaan adalah bentuk dari Medco ini mirip ini IHSG ya, jadi ada resisten tapi nggak sebanyak IHSG resistannya. Jadi yang besok harus teman-teman perhatikan adalah bahwa si Medco ini sudah sampai di 50. Jadi saya memang kemarin masuk di Medco tapi hari ini cukup waspada dan sudah take profit karena sampai di 50. Tekniknya gimana? Take profitnya mungkin sebagian aja dulu karena kita nggak tahu pergerakannya dia. Karena ya kita kan bukan benar-benar tahu pergerakan, hanya melihat kondisi dia ya. Tapi secara asing memang dia solid banget ya untuk Medco, secara volume juga menarik. Ingat ini tipikal yang seperti ini, asingnya masuk terus, daily-nya volumenya masih up terus begitu ya. Terus kita lihat dari momentum indikator ADX-nya. Medco ini kuat teman-teman. Momentumnya kuat ini teman-teman. Arahnya benar, biru di atas, hijau di bawah, itu berarti arahnya ke atas. Dan merahnya kenceng, merahnya sampai 45 ya. Ya, merahnya sampai 45. Nah, teman-teman pokoknya saya nggak akan menjelaskan detail di sini karena saya pernah membahas cara menggunakan ADX ya. Ini kencang pergerakan dari si Medco ini teman-teman. Nah, terus kemudian aman. Nah, AMMN tentu kita nggak bisa narik dengan menggunakan indikator ya. Saya tadi masih masuk tapi udah mulai buang juga karena pagi-pagi open kemarin pagi saya masuk ya. Kemarin sore saya masuk. Terus pagi ini saya buang ya. Saya pantau, mungkin saya akan pungut lagi karena dia juga udah naik lumayan ya. Untuk AMMN dari IPO dari IPO 1.700-an ya, sampai hari ini naik ke 2.400. Saya tadi udah buang di atas 2350-an teman-teman ya.
Oh itu terkait minyak ya, minyaknya masih pada jos. Kemudian Medco kan tambang AMMN kan mineral ya, tapi Medco saya hubungkan karena kaitannya IPO-nya AMMN ya. Nah kemudian beberapa yang kaitan pergerakan mineral, saya kemarin juga udah bahas ya. Hari ini juga ada NCKL, ini juga IPO baru aja ya teman-teman. NCKL IPO 1250 ini berarti malah di bawah ya. NCKL. Saya nggak ada barangnya ya, saya cuma sampein jadi satu aja. Terus Inco, nah Inco asingnya masih masuk terus, volumenya juga tebel, tapi hari ini sepertinya dia kepentok resistannya. Ini saya bahas karena kaitannya dengan mineral ya. Dan untuk Inco memang indikatornya oke semuanya, dan saat ini dia ketemu resistan 2 ya teman-teman. Resistannya apa Pak? Resistannya adalah MA 200 ya. MA 200 sekaligus 50 retracementnya dia teman-teman ya. MA 200 dan 50 retracementnya. Double resistan itu kita harus hati-hati ya. Untuk Inco double resistan kita harus hati-hati. 50 retracement ya. 50 retracementnya dia. Nah kemudian ada Inco, ada Harum. Nah Harum teman-teman bisa catat ya. Saya kemarin kayaknya nggak bahas Harum ya. Atau bahas nggak ya, saya lupa. Tetapi kenapa hari ini kok saya tiba-tiba comot Harum? Karena dia sliver-sliver di running trade ya. Dia sliver-sliver di running trade, langsung saya buka bentuknya seperti ini. Si Harum ini langsung saya buka ya. Langsung saya buka, oh ternyata dia bentuknya begini. Ternyata dia bentuknya naik kan, turun, naik. Ini udah saya record di memori saya ya. Baru dia kan berarti naik retracement. Tinggal kita tarik ini aja Fibonacci-nya. Oh, Fibonacci-nya dia kemarin hanya sampai 23 breakout ya. Berarti Harum ini breakout. Saya tadi masuk juga malah beberapa kali Harum ya. Menarik sekali untuk Harum hari ini. Memang asingnya banyak masih net sell, tapi hari ini closingnya ternyata asingnya net buy teman-teman. Dengan volume hari ini untuk Harum kenceng ya. Ini besok masih masuk ke bahasan saya ya untuk Harum teman-teman ya. Oke, kemudian ada Akra ya teman-teman. Akra rebound dari dasar ya, seperti di judul. Beberapa saham yang saya bahas ini adalah saham yang uptrend retrace, mau breakout dan juga rebound dari dasar, lupa saya tulis. Nah ini Akra, Pak gimana bisa dapat Akra seperti ini? Ya sekali lagi karena saya di depan layar ya. Akra kemarin sudah muntup-muntup ya, bahasa Jawanya itu dia sudah mau bergerak begitu. Ternyata hari ini cuacanya mendukung ya, semestanya mendukung, dia juga ikut lari. Sebenarnya hari ini banyak bener saham yang lari. Saya sampai saya ada fast rate mungkin sampai 5 saham ya teman-teman. 5 kali itu sekitar 3 saham aja. Saya keluar masuk begitu. Tapi sorenya saya pegang, yang penting saya jaga cash supaya saya tidak margin begitu ya. Oke, kemudian saham yang kemarin kita bahas juga terkait mineral. Nah ini MDKA masih ketemu resistan ya. MDKA masih terkait resistan. Inco juga tadi udah saya bahas ketemu resistan. Baik, kemudian adalah Bumi teman-teman. Bumi masih sama hitungannya. Dia ketemu resistan juga. Ini catatan saya. Ya mungkin masih dicatat aja kalau teman-teman yang penyuka Bumi. Saya nggak ada barangnya ya. Kemudian BRMS ya. BRMS. Kita cek. BRMS ini termasuk retracement. Ingat ya kemarin saya bikin saham-saham yang retrace. Ini catatannya masih sama. Jadi kalau teman-teman sifatnya trading itu nggak usah mikir terlalu jauh. Cukup mikirnya dari sini aja. Bahwa sini aja ini adalah yang kita analisa, yaitu bermula dari swing low ya. Bermula dari swing low di sini diakhiri dengan swing high. Ini adalah tren naiknya. Dalam tren naik itu dia mengalami retracement. Ini yang saya bilang ya. Nah retracementnya dia so far dia hanya sampai di 23,6 retracement. Kalau ternyata 23,6 retracement 170 cukup aman bagi dia, maka peluang dia untuk lanjut naik ini besar ya untuk BRMS ya. Kemudian Saratoga teman-teman, saya agak acak tapi nanti saya kasih timestamp ya. Saratoga masih belum ya teman-teman, tapi dia ya masih konsolidasi sifatnya begitu. Sekarang kita akan cek dulu untuk asingnya ya. Bumi volume cukup stabil, asingnya juga dominasi masih cukup oke. Dominasi cukup begitu artinya dia biru ya teman-teman, biru ya. Kemudian BRMS asingnya juga stabil, sayangnya hari ini net sell ya. Volume hari ini juga tebel terus. BRMS menarik banget ini teman-teman. Bumi
masih ya cukup menarik juga, cuman lebih menarik BRMS menurut saya nih. Kemudian Saratoga volumenya kecil hari ini, asingnya juga masih mix ya, campur-campur begitu. Baik, kemudian saham yang beberapa hari ini saya bahas terus, MAPA 2 hari ini udah net buy, asingnya volumenya juga terbentuk mantap ya. MAPA juga kemarin saham retracement ya, jadi antri ketika dia terkoreksi begitu. Oke, mungkin terlalu jauh sih kalau kita analisa dari Fibonacci ini ya. Ya nggak apa-apa, coba kita analisa dari Fibonacci yang pendek supaya dia, lah ini kita mau narik Fibonya aja belum terputus teman-teman. Ini memang secara tren dia masih sangat-sangat ngetren ya. Sangat-sangat ngetren. Kalau gitu kita tidak menggunakan Fibonacci trend base ya. Kita menggunakan Fibonacci biasa aja. Fibonacci biasa aja ya, bukan trend base ya. Dari sini kita turun. Ini kita tarik dari sini boleh. Kalau dari sini kan trennya pendek sekali sebenarnya. Ini juga bisa sebenarnya. Dari sini juga bisa. Nah kalau dari sini ya tentu tren dia memang belum terjadi break ya teman-teman. Ini saham memang larinya gak ketulungan. Oke, kita lewatkan titik yang paling banyak dilewati ya. Ini saya rasa mungkin terjadi salah pencet atau apa ya. Overshoot banget ya. Kita lihat nah trennya aja dia masih sangat-sangat ketat pergerakannya ya. Tidak diberi kesempatan untuk koreksi ya. MAPI juga sama ya, masih temu-temu resistan gitu. Trennya juga masih up ya. Nah kemudian auto ini ya saya mau ngomong apa, wong ini saham lari terus kok. Kita antri nggak pernah dapat ya. Kita antri nggak pernah dapat. Kita lihat monthly, weekly, gila. Luar biasa teman-teman, dan berhasil lewati 50 retracementnya dia. Ini masih lanjut terus. Pokoknya ini saham fenomenal ini, auto ya teman-teman. Auto ini buy on weakness. Sebentar, dia apakah all time high? Monthly enggak, belum all time high ya, jadi ya masih ada resistan-resistan yang dibentuk dari pergerakan harga sebelumnya. Tapi kalau kita lihat daily memang sepertinya dia seperti all time high ya. Auto sangat menarik, kita tinggal antri, kita tinggal tunggu. Asingnya juga masih tebel, volumenya juga cukup oke. Terus kemudian di RMA kemarin saya bahas sebagai saham retracement. Hari ini ngegas lagi, asingnya yang kemarin sempat bolong ya, sempat keluar 3 hari, ternyata mulai masuk lagi, volumenya juga mulai tebel hari ini. Luar biasa di RMA. Saya mau ambil ragu-ragu tadi karena saya fokus di Harum hari ini dan beberapa saham IPO ya. IPO saya memang ikut kecil ya, 100-200 slot, tapi kalau dapatkan lumayan bisa buat beli bensin seminggu ya teman-teman. Oke, kemudian SM ya teman-teman, ini kaitannya juga saham-saham ini sama juga ya, secara pergerakan dia masih sama, tinggal teman-teman milih aja ya mau milih yang mana. Ini kalau saya ukur dari ini memang dia ada resistan dia ya di 2080 itu resistan dia. Resistan dari target koreksinya dia, karena di sini kalau kita tarik ini target, kita melihat targetnya. Nah, targetnya masih ini. Sama modelnya. Cuman teman-teman milih aja mana yang paling menarik, paling teman-teman paling suka, paling hafal, karena di dalam saham itu ada satu seperti kenyamanan ketika kita hafal dari pergerakan saham tersebut. Nah kemudian adalah ASA teman-teman. ASA masih kurang menarik sih, cuman ada penggemar yang minta untuk dibahas ya. Ini ASA ini rebound dari retracement, jadi boleh dimasukkan ke saham yang rebound dari retracementnya dia begitu ya. Nah kalau tadi sekilas yang saham-saham retracement ya, mungkin saya bahas lagi, mohon maaf mungkin berulang-ulang, tapi kalau enggak skip aja. Jadi BRMS rebound dari retracement ya. Kemudian DRMA kemarin udah kita bahas rebound dari retracement juga ya. Kemudian Saratoga sedikit juga rebound dari retracement sedikit, tapi MAPA jelas pasti barusan kita bahas. ISAT juga sama ya, ISAT boleh dipantau. Nah ISAT mungkin sekarang kita bisa bikin trend base yang lebih valid. Trend base yang lebih valid itu apabila dia ada break dari supportnya. Nah, ini jadi kalau kita gunain prinsip dari Fibonacci trend base itu adalah kita menggunakan swing low ya. Terus kemudian kita menggunakan swing high di sini. Nah, di antara dua swing low to swing high itu harus ada satu trend yang ke break.
Jadi memang belum valid sih ini, tapi setidaknya tarikan ini cukup mewakili kalau kita menggunakan trendbase, dengan catatan nanti di 8.267 kalau setidaknya dia break dari situ. Tapi ya nggak apa-apa, kita ini aja dulu deh, kita gambar aja dulu deh bahwa supportnya dari ISAT itu perkiraannya memang di area sini ya. Di area sini ini adalah tepat dengan sebelumnya teman-teman. Atau kalau dipaskan ya 3192 itu adalah merupakan 38 retracement. Indosat saya nggak sempat masuk karena begitu banyaknya pilihan saham hari ini teman-teman. Nggak ada volume seperti biasa karena Indosat sebelumnya kan biasanya kenceng. Jadi kalau kita gambar kan nggak kelihatan seperti itu. Maksud saya sebelumnya ada volume yang tinggi sekali sehingga skalanya dia tidak bisa jelas gitu ya. Nah untuk volume masih tebal dan asingnya masih masuk terus ya teman-teman. Nah teman-teman ini cukup hati-hati ya teman-teman. Saya adalah trader saham cepat juga, bahwa kemarin saya masuk Inet, saya hari ini masuk Inet lagi. Namun demikian saya ingatkan kepada teman-teman, ini cukup volatil saham-saham IPO, kita nggak tahu mana yang IPO akan ngejus pol-polan berhari-hari. Saya kadang ikut 100-200 lot aja. Saya hari ini masih masuk. Sekali lagi, kalau teman-teman nggak punya waktu, jangan ikut-ikutan ya. Kemudian Maha juga baru hari ini saya kebetulan nggak bisa ikut karena top up-nya agak telat ya. Jadi memang saya usahakan tidak menggunakan margin ya. Top up-nya agak telat jadi saya nggak ikut ini. Padahal sudah saya incer ya. Ini saham. Sekali lagi teman-teman, ini saham IPO high risk ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati, do your own research ya. Kalau teman-teman memang sudah punya skill scalping seperti itu ya silahkan. Begitu ya. Baik teman-teman, itu tadi adalah catatan saham untuk besok. Saham-saham yang retrace dari uptrend dan retrace, kemudian breakout dan juga mau breakout dari dasar. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa teman-teman ya, jangan lupa teman-teman bisa ini ya, bisa langganan ya, mensupport channel YouTube MS Trade ya, MS Trade. Nah, jadi teman-teman tuh bisa mensupport channel YouTube MS Trade. Nah ini sebentar ya teman-teman. Kalau teman-teman klik di sini itu, nah ini ada join channel ya, join channel MS Trade. Nah itu adalah dukungan baik teman-teman untuk channel MS Trade nih. Thank you our member. Nah di sini ada dua jenis member ya teman-teman, yang biasa, saya coba klik ya, yang biasa dan yang super kalau nggak salah. Nah yang super itu apa sih kelebihannya ya, teman-teman bisa meminta saya untuk tracking sahamnya apa, tiga saham ya, 3 saham tuh pokoknya 3 nanti saya update di Telegram lah, teman-teman tinggal ngelihat aja ya. Sebenarnya sudah beberapa teman-teman ini join di super, padahal sudah saya kasih pesan, silakan kirim pesan ke saya dengan nama, nanti akan saya update untuk sahamnya ya teman-teman. Begitu, tapi kok pada nggak ini ya. Ya udah, terima kasih yang sudah mensupport channel MS Trade. Terima kasih teman-teman semuanya.